Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan kembali materi kita minggu lalu tentang usaha dan pesawat sederhana. Kalau minggu lalu kita sudah pelajari tentang usaha dan daya, hari ini kita lanjutkan tentang pesawat sederhana. Oke. Jadi, pesawat sederhana bisa kamu lihat di sini pengertiannya adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Jadi pesawat sederhana ini digunakan agar membuat gaya itu semakin kecil. Jadi pesawat sederhana di sini bukan berarti pesawat terbang yang biasa digunakan sebagai alat transportasi ya. Jadi pesawat ini artinya adalah sebuah alat sederhana yang biasa digunakan untuk mempermudah kita melakukan suatu usaha. Jadi, dengan menggunakan pesawat sederhana ini, dengan menggunakan besar usaha yang sama, kita bisa menggunakan gaya yang lebih kecil. Dalam artian, pekerjaan tadi terasa lebih mudah dilakukan daripada saat kita tidak menggunakan pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana sendiri itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ini adalah tuas, kemudian ada katrol, dan yang terakhir ada bidang miring. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dari masing-masing pesawat sederhana ini. Kita masuk ke yang paling pertama dulu adalah tuas. Nah, tuas itu dibedakan lagi menjadi 3, yaitu ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah kita lihat gambar di sini. Untuk tuas jenis pertama yang berada di tengah itu adalah titik tumpu. Sedangkan di sebelah kiri dan kanannya ada gaya atau kuasa dan ada beban. Ya. Jadi ingat, tuas jenis pertama di tengahnya adalah titik tumpu. Ini adalah kuncinya. Di tengah titik tumpu berarti tuas ini adalah jenis pertama. Oke, nah contohnya apa saja? Contohnya pada tuas jenis pertama ada gunting. Nah, jadi gunting ini titik tumpunya yang di tengah ini. Kemudian yang di sini adalah beban, tempat kita menaruh benda-benda yang akan digunting, dan yang di sini adalah gaya atau kuasa. Jadi tangan kita yang digunakan untuk menggerakkan benda tadi itulah tempat gayanya, tempat kuasanya. Kemudian contoh kedua di sini ada sebuah palu ya, palu yang digunakan untuk mencongkel sebuah paku yang sudah ditancapkan. Nah, di mana letak titik tumpunya? Titik tumpunya ini yang ada di tengah ini, kemudian ini bebannya, di sini adalah gayanya. Ya. Terus yang ketiga, contoh lainnya ada tang, di mana tangnya ini di sini kita letakkan bendanya, berarti titik beban. Yang di sini ada kuasa, tempat kita menggunakan taruh tangan tadi. Yang di sini adalah titik tumpu. Nah, ini seperti lihat gambarnya ya. Jadi ini tumpunya di tengah, gaya dan beban ada di kiri dan kanan. Jadi F itu adalah gaya atau kuasa, sama saja W-nya adalah beban. Sedangkan LK itu adalah lengan kuasa, artinya adalah panjang dari titik tumpu ke kuasa. Sedangkan LB lengan beban artinya adalah panjang dari titik tumpu ke beban. Ingat ya, LK lengan kuasa, dari gaya ke titik tumpu itu panjangnya dihitung. LB lengan beban, dari beban ke titik tumpu panjangnya dihitung berapa. Oke, ini untuk tuas jenis pertama. Kita lanjut sekarang ke tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua, ingat tadi kalau tuas jenis pertama kan titik tumpu yang berada di tengah ya. Nah, sekarang untuk tuas jenis kedua yang berada di tengah itu adalah beban. Nih, ini bebannya, sedangkan titik tumpunya berada di kiri dan kanannya, di pinggir-pinggirnya. Jadi tuas jenis pertama tadi titik tumpu di tengah, kalau tuas jenis kedua bebannya ada di tengah. Nih, bisa dilihat di sini ya. Jadi di sini titik tumpu di pinggir, sedangkan gaya F-nya ada di sebelah kanan. Nah, LK-nya juga berubah nih lengan kuasanya. Titik tumpu ke kuasa atau ke gaya dari ujung ke ujung. Kan dihitung dari tumpu ke kuasa. Lengan beban dari tumpu ke beban. Berubah juga ya, jadi ingat pengertiannya tadi. Contohnya apa saja sih tuas jenis kedua? Yang pertama ini adalah gerobak dorong. Ya, dari gerobak dorong ini kamu lihat yang di depan, yang roda ini berperan sebagai titik
tumpu di ujung depan ya. Kemudian yang baknya beban di sini. Ini yang baknya untuk taruh pasir, taruh batu, itu adalah sebagai beban di tengah. Dan ada gayanya atau kuasanya di sebelah kiri, di pinggir sini ya. Jadi di sini gaya atau kuasa, yang di sini adalah beban, yang di sini adalah titik tumpu. Oke. Yang kedua ini adalah pembuka tutup botol. Nah, pembuka tutup botol ini sama ya, ini yang pegangannya berarti sebagai gaya. Nanti kan congkelnya pakai yang ini ya, yang di tengahnya sini. Ini adalah tempat bebannya. Nanti tumpunya yang di ujung sini. Nah, yang pernah memakai pencongkel atau pembuka tutup botol pasti tahu ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah pemecah biji kenari. Nah, kamu lihat pemecah biji kenari ini mungkin kalau di sini jarang dilihat. Nah, tapi untuk cara kerjanya itu menggunakan tuas jenis kedua. Bisa kamu lihat nih, biji kenarinya berada di tengah ya, sebagai beban berada di tengah. Yang ini adalah titik tumpunya, yang di sebelah sini adalah letak gaya atau kuasa. Oke. Setelah tuas jenis kedua, sekarang kita lanjut ke tuas jenis ketiga. Oke. Tuas jenis ketiga, kita review kembali. Tadi tuas jenis pertama yang di tengah adalah titik tumpu. Tuas jenis kedua yang di tengah adalah beban. Sekarang tuas jenis ketiga yang di tengah adalah gaya atau kuasa. Nih. Maka di kiri kanannya atau di pinggir-pinggirnya itu berada titik tumpu dan ada beban. Nah, LK-nya juga berubah dengan LB-nya ya. LB-nya sekarang dari ujung ke ujung karena dari tumpu ke beban, sedangkan LK-nya dari ujung ke tengah saja, tumpu ke kuasa atau ke gaya. Nah, apa saja contoh-contoh dari tuas jenis ketiga? Kita lihat contohnya. Yang pertama, ada yang pernah lihat mungkin ini namanya pinset ya. Jadi pinset, kita lihat yang mana sih letak si tumpu. Ini tumpu nih yang di ujung sini. Kemudian gaya atau kuasnya kan kamu pencetnya di sini kalau pakai pinset. Kemudian yang di sini adalah tempat bebannya, kita menaruh bendanya. Pinset ini biasanya juga dipakai, mungkin ada yang pernah lihat bapaknya yang mau cabut kumis kayak gitu misalkan ya. Nah, itu kan pakainya pinset yang seperti ini. Oke. Kemudian ini adalah stapler. Guys, jadi stapler di sini sama ini adalah letak titik tumpu. Kemudian di sini ada tengah-tengahnya kuasa, yang di ujungnya lagi kamu taruh adalah bebannya, bendanya yang mau di stapler tadi ya. Yang di sini, nah kalau ini kamu pasti sudah tidak asing. Biasanya kalau mungkin yang lagi masak mamanya, nah pakai ini ya, penjepit ini. Oke, kamu lihat nih, di sini adalah titik tumpunya, letak tangannya di tengah ini sebagai kuasa atau gaya. Kemudian di ujung tempat kita menjepit bendanya atau makanan, ini adalah letak bebannya. Ya, jadi diingat contoh-contohnya nanti apabila diberi soal sudah tahu. Dan diingat juga bedanya dari tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga itu apa ya. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah tuas, kita pelajari jenis-jenisnya. Sekarang kita lihat rumusnya. Nah, jadi nggak cuma ada jenisnya, tapi ada rumusnya. Jadi kita bisa hitung berapa sih besar gaya yang digunakan, berapa sih panjang lengan kuasanya, berapa sih besar bebannya atau lengan bebannya dari rumus dasarnya yang ini. Jadi rumus dasarnya adalah F dikali LK sama dengan W dikali LB, dengan F adalah gaya atau kuasa, LK adalah lengan kuasa, W adalah beban, LB adalah lengan beban. Diingat satuannya gaya dengan beban pasti Newton, sedangkan lengan itu entah lengan kuasa ataupun lengan beban dalam satuan meter. Tapi bisa juga nanti di soal menggunakan satuan sentimeter, tinggal tergantung soalnya saja. Sekarang kita lihat. Untuk mendapatkan rumus-rumus seperti yang di sini, kita kembali lagi menggunakan segitiga, sama saja. Nah, karena di sini ada 4, jadi ada 4 juga nih kolomnya. Kita lihat ada F dikali LK di atas, ada W dikali LB di bawah. Tapi cara penggunaannya agak sedikit berbeda dengan kita hanya menggunakan 3 kolom seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi ini ada sistem kebalikan. Contoh misalkan kamu mau mencari F. Mencari F nih, berarti F-nya saya tutup. Jadi bacanya jangan langsung ke LK, tapi dilawan. Karena F ini ada di atas, maka baca dari bawah dulu. F-nya di atasnya, F-nya kita tutup, baca dari bawah. Di bawahnya ada W sama LB. Sama-sama di bawah, maka saling dikali. Jadi F-nya sama dengan ke bawah, W dikali LB bernaik, dibagi LK.
Jadi F sama dengan W dikali LB. F sama dengan W dikali LB dibagi LK. Makanya dapatnya F sama dengan W dikali LB dibagi LK ya. Sama kalau mau mencari LK kita tutup, baca ke bawah lagi, berarti W dikali LB dibagi F, atau mau LB dikali W dibagi F juga sama saja, nggak masalah. Makanya dapatnya W sama dengan LK sama dengan W dikali LB per F. Sama kalau mencari W berarti naik, W sama dengan naik. Nah, F dikali LK dibagi LB. F dikali LK dibagi LB. Cari LB sama. Berarti LK dikali F dibagi W. Nah, LK dikali F dibagi W, atau dibalik F dikali LK dibagi W juga tidak masalah karena sifatnya bisa dibalik ya, tetap perkalian. Nah, jadi ingat caranya, nggak perlu hafalkan semuanya ini. Kalau kamu sudah bisa dengan menggunakan segitiga ini, pasti sudah bisa untuk dapat rumus semuanya, atau dengan rumus ini aja kamu udah tahu, oh saya mau cari F seperti apa, LK seperti apa, W, LB seterusnya bisa. Kalau sudah paham tidak perlu lagi dihafalin, cukup pakai ini saja ya, atau mengingat yang ini saja. Tinggal kamu mencari bagaimana caramu untuk bisa menghafal atau mengingat rumus yang baik. Nah, jadi kemudian rumus ini jangan cuma diingat saja, tapi kamu harus tahu rumus ini digunakan untuk mencari apa dan kapan digunakan. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja ke contohnya. Jadi contoh soal untuk tuas kita lihat di sini. Nomor 1, berapakah besar kuasa atau gaya yang dilakukan pengungkit tersebut? Ada gambarnya ya. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Oke, sekarang kita bahas contoh soalnya. Tadi sudah dilihat di soal. Ada gambar tuas di sini adalah tuas jenis pertama ya. Kenapa? Karena kita lihat titik tumpunya dalam soal ini berada di tengah. Oke. Pertanyaannya dalam soal ini adalah berapakah besar kuasa atau gaya yang dilakukan pengungkit tersebut? Oke. Maka sekarang kita tuliskan saja dulu apa saja yang diketahui dalam soal ini. Oke. Yang pertama, kita tulis diketahui ya. Yang diketahui dalam soal yang paling pertama di sini ada W. W-nya atau bebannya adalah bernilai 1000 Newton. Oke. Kemudian kita lihat lagi ada jarak dari tumpu ke beban. Ini namanya adalah LB, lengan beban ya. Jarak dari tumpu ke beban adalah LB atau lengan beban. Oke. LB lengan bebannya bernilai 0,5 meter. Kemudian ada dari F ke titik tumpu namanya adalah lengan kuasa. Berarti yang 2 meter adalah LK. LK-nya adalah 2 meter. Sekarang pertanyaannya adalah berapakah nilai F? Berarti yang ditanya adalah F. Oke. Berapa sih nilai F-nya? Ayo kita bahas. Nah, tadi kan rumus-rumusnya sudah ada dituliskan ya di awal yang menggunakan rumus segitiga. Jadi kalau kamu masih ingat rumus segitiga tadi, maka kamu akan dapat rumus apa yang akan kita gunakan dalam soal ini. Oke. Kita jawab di sini. Rumusnya yaitu adalah F sama dengan, ingat tadi rumusnya W dikali LB dibagi LK. Yang lupa buka lagi materi tadi ya, yang lupa nih, atau diingat lagi segitiganya tadi dari mana, bagaimana bisa dapat F sama dengan W dikali LB dibagi LK. Oke, sekarang sudah dapat rumusnya, tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui dari soalnya, yaitu F sama dengan W nilainya 1000, berarti masukkan 1000 Newton dikali LB, LB-nya 0,5 meter dibagi LK, LK-nya adalah 2 meter. Oke, sekarang tinggal kita kerjakan, ini meternya bisa saling menghabisi, dia hilang, tinggal 1000 Newton dikali 0,5 dibagi 2. Caranya
1000 dikali 0,5, karena ini koma, maka 0 di 1000 pasti berkurang. Berkurangnya berapa? Kamu lihat, dalam 0,5 kan hanya ada satu angka di belakang koma. Artinya 0 pada angka 1000 juga berkurang 1. Nah, ketika 0 pada angka 1000 berkurang 1, maka yang 0 di sini juga habis. Artinya sudah tidak ada lagi koma, maka sisa 5 saja. Maka tinggal 100 dikali 5 dibagi 2. Jadinya 100 dikali 5 itu adalah 500 Newton ya, karena masih ada dibagi 2 yang sisa di bawah. 500 dibagi 2 berapa? Ya kan kayak uang aja, anggap aja punya uang 500 dibagi 2, ya sisanya adalah 250 Newton. Maka jawabannya adalah 250 Newton. Yang masih tidak paham nanti langsung saja ditanyakan dalam grup ya. Jadi ini adalah jawaban untuk contoh soal nomor 1. Oke. Oke, contoh soal tadi sudah tentang yang tua, sekarang kita lanjut ke jenis pesawat sederhana yang kedua, yaitu adalah katrol. Oke, kita lihat tentang katrol. Katrol juga dibedakan menjadi 3, ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Yang di sini ada 2, kita bahas dulu tentang katrol tetap dan katrol bergerak. Bisa dilihat perbedaannya. Katrol tetap. Katrol tetap ini ketika kamu menggunakan katrolnya hanya diam saja, tidak bergerak. Jadi kamu tarik, bendanya naik kan ya. Ini sama seperti katrol yang digunakan di tiang bendera. Jadi ketika kamu menarik bendera pada saat upacara, katrolnya kan hanya diam di tempat ya. Tetapi bendera yang kamu tarik bisa naik ke atas. Nah, itu dia menggunakan katrol tetap. Nah, untuk katrol tetap dia punya KM. Jadi KM ini apa, Bu? Nah, KM ini keuntungan mekanis. Artinya keuntungan mekanis itu adalah besar keuntungan seberapa kecil usaha yang bisa dikurangi dengan menggunakan alat tersebut. Jadi artinya semakin besar keuntungan mekanisnya atau semakin besar KM-nya, maka alat tersebut semakin bagus. Karena gaya yang kita gunakan juga semakin kecil, artinya bendanya akan terasa semakin ringan. Nah, sedangkan untuk katrol tetap nilai keuntungan mekanisnya sama dengan 1, sehingga besar gayanya akan sama dengan besar bebannya. Artinya, kalau kamu mau ngangkat beban besarnya 100 Newton, maka gaya yang kamu butuhkan juga 100 Newton. Jadi tidak ada perubahan ya. Maka bendanya masih tetap terasa berat. Oke. Sekarang kita beralih ke katrol bergerak. Nah, katrol bergerak ini ketika kamu gunakan, maka katrolnya dan bendanya akan sama-sama bergerak nih. Jadi kalau misalkan saya tarik dengan gaya F ke atas, si beban ini sama katrolnya juga ikut naik ke atas. Nah, untuk katrol yang seperti ini biasanya digunakan, mungkin pernah lihat tukang-tukang yang mengerjakan bangunan bertingkat. Jadi ketika dia mengangkat semen ke atas, biasanya mereka menggunakan katrol bergerak. Nah, untuk mempermudah mereka mengangkat beban dari bawah ke atas. Oke. Nah, katrol bergerak ini mempunyai keuntungan mekanis sebesar 2. Ya, jadi keuntungan mekanisnya adalah 2. Artinya, dengan keuntungan mekanis yang sebesar 2 ini, dia sudah mengurangi gaya yang akan digunakan. Nah, makanya besar gayanya adalah W dibagi 2. W dibagi 2 ya. Jadi kamu lihat di sini bebannya. Anggap saja kalau tadi di sini kamu punya beban 100 Newton, angkatnya juga 100 Newton karena sama. Nah, kalau di sini kalau bebannya 100 terus kamu bagi 2. Berarti kamu dapat gaya hanya 50 Newton. Artinya padahal kamu punya beban 100 Newton tapi kamu angkat cukup dengan gaya 50 Newton. Jadi terasa lebih ringan ya. Seolah-olah bebannya itu memiliki berat sebesar 50 Newton. Nah, dengan menggunakan katrol bergerak. Jadi mempermudah kamu mengangkat bebannya. Itu diingat ya. Jadi katrol tetap punya keuntungan mekanis sebesar 1. Kemudian keuntungan mekanis katrol bergerak adalah 2. Dengan nilai F sama dengan nilai W, sedangkan untuk katrol bergerak nilai F-nya sama dengan besar beban dibagi 2 atau W dibagi 2. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu adalah katrol majemuk.
Nah, untuk katrol majemuk ini artinya katrol ini terdiri dari katrol bergerak dan katrol tetap. Jadi ada 2 katrol yang digunakan dan jumlahnya lebih dari 1. Oke, makanya dibilang katrol majemuk. Dalam katrol majemuk, keuntungan mekanis itu tidak bisa kita tentukan langsung kayak katrol bergerak ataupun katrol tetap. Jadi kamu lihat di sini sudah saya berikan KM sama dengan atau keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali tanpa F. Ingat, jumlah tali tanpa F. Artinya kita hitung jumlah talinya tanpa menghitung F-nya. Nah, caranya gimana nih? Untuk gambar ini sudah dapat KM4 dari mana? Kita hitung jumlah tali. Jumlah talinya kan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kan tanpa F. Nah, ini kan tali F. Ya ini nggak usah dihitung. Jadi yang kita hitung cuma yang di sini. 1, 2, 3, 4. Maka dapatlah keuntungan mekanisnya adalah 4. Ingat ya, F-nya jangan dihitung. Nah, untuk menghitung gaya yang akan kita gunakan pada beban ini ya tinggal kamu bagi besar bebannya berapa sih dibagi sama keuntungan mekanisnya. Contoh, misalkan saja bebannya 400 Newton. Keuntungan mekanisnya 4. 400 dibagi 4 kan sisa 100. Berarti kamu hanya butuh gaya sebesar 100 Newton untuk mengangkat beban yang sebesar 400 Newton. Artinya kamu sudah sangat diuntungkan karena bendanya terasa ringan sekali. Yang bendanya 400 Newton, angkatnya cuma pakai 100 Newton. Seperti itu. Artinya ingat tadi, semakin besar keuntungan mekanis, maka akan semakin kecil gaya yang kita gunakan. Maka akan semakin terasa ringan beban yang akan kita angkat. Ya, itu untuk katrol, jadi diingat. Sekarang kita lanjut, setelah di katrol, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu adalah bidang miring. Nah, dalam bidang miring, kalau saya rasa kamu sering lihat ini ya, ini bidang miring. Jadi suatu benda itu kalau mau diangkat misalkan ke dalam truk pakai bidang miring kayak motor, mobil gitu kan ya, dinaikkan ke atas. Atau orang-orang yang bongkar muatan diturunkan dengan bidang miring seperti ini. Nah, tangga itu juga bidang miring. Kamu naik dengan menggunakan bidang miring. Kemudian pisau di bagian tajamnya itu juga bidang miring. Gunting bagian tajamnya itu juga bidang miring. Jadi untuk gunting sendiri, kalau gunting keseluruhan itu adalah tuas jenis pertama ya. Tapi kalau yang diminta adalah bagian tajamnya dari gunting, itu adalah bidang miringnya. Oke. Nah, untuk bidang miring sendiri, kamu lihat di sini rumusnya itu mirip dengan tuas, cuman beda lambang. Jadi yaitu ada F dikali S sama dengan W dikali H. Yang dari mana? Lihat. F, S. F adalah gaya yang digunakan untuk mendorong bendanya atau menurunkan bendanya. Nah, ini ya. Jadi ini F-nya. Sedangkan S adalah jarak atau panjang bidang miringnya ini. Ini berapa panjangnya? Itu namanya S. Terus ada W. W adalah berat beban yang mau diangkat. Itu W. Dan H adalah tinggi bidang miring di sini. Nih, tingginya berapa bidang miringnya itu adalah H. Ingat ya. S panjang bidang miring, F gaya yang digunakan, W adalah berat bebannya, H adalah tinggi bidang miringnya. Terus gimana Bu mau mencari F-nya, S-nya, W, dan H-nya ya? Kamu ingat lagi tadi, kembali caranya sama persis dengan di rumus tuas. Caranya sama persis dengan rumus tuas. Nih ya, bisa kamu lihat sendiri, tidak perlu saya jelaskan lagi dapatnya dari mana, segitiga yang sudah ada. Yang lupa, buka lagi penjelasan saya di tuas tadi. Caranya sama, hanya beda lambangnya saja. Oke, sekarang saya lanjut. Kita bahas contoh soal tentang bidang miring. Kamu lihat gambarnya, kita lihat soalnya di sini. Ada berat sebuah benda, seperti pada gambar di atas adalah 100 Newton. Hitunglah gaya yang dibutuhkan untuk mendorong benda pada bidang miring tersebut. Itu soalnya, ayo sekarang kita bahas. Oke, sekarang kita bahas contoh soal tentang bidang miring tadi. Sudah ada soalnya. Sesuai dengan gambar bahwa diketahui berat benda seperti di gambar adalah 1000 Newton. Pertanyaannya kita disuruh menghitung gaya yang dibutuhkan untuk mendorong benda pada bidang miring tersebut. Jadi kita mau menaikkan bendanya ke atas, jadi berapa gaya yang dibutuhkan? Oke, sekarang kita cek gambarnya. Dari gambarnya sudah kita ketahui, ingat lagi tadi ya yang sudah saya kasih materinya. Yang ini, yang miring,
yang 5 meter ini adalah panjang bidang miring S. Kan panjang bidang miring 5 meter ya. Kemudian ini yang 3 meter, yang H adalah tinggi bidang miring H ya. Nah, terus dalam soal ini sudah diketahui bahwa kita disuruh mencari F yang 4 meter itu sudah nggak usah dipakai. Kenapa? Karena 4 meter ini hanya pengecoh saja. Yang kita pakai hanya S 5 meter dan H 3 meter dengan bebannya. Kita mau mencari F-nya ya. Sekarang kita tulislah yang diketahui berdasarkan gambar tadi. Oke, diketahui apa saja? Yang pertama, ada S sebesar 5 meter. Kemudian ada H tinggi bidang miring sebesar 3 meter. Dan dalam soal sudah ada berat benda. Berat benda atau beban itu adalah W. W-nya adalah sebesar 100 Newton. Oke, pertanyaannya berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mendorong benda tersebut? Berarti kita disuruh mencari F. Berarti kita tuliskanlah yang di sini. Yang ditanya adalah besar F. Oke, berapa besar F-nya? Ayo kita hitung. Ingat tadi rumusnya sudah saya kasih dengan rumus segitiganya sudah semua. Yang lupa buka lagi materi yang saya berikan ya. Oke, sudah kita tahu bahwa rumusnya tadi adalah F sama dengan W dikali H dibagi S. Nah, jangan lupa ya, dipelajari kembali cara mendapatkan rumus ini tadi. Oke, sekarang sudah kita dapatkan, tinggal kita hitung karena semua sudah ada diketahui. Oke, maka F sama dengan W sudah ada, W-nya 100, masukkan. W adalah 100 Newton dikali H, hanya 3 meter, berarti masukkan 3 meter dibagi S, S-nya adalah 5 meter, berarti per 5 meter. Sama M-nya bisa saling meniadakan jadi hilang, sisa 100 dikali 3 dibagi 5, yaitu sama dengan 100 dikali 3, yaitu 300, masih ada Newtonnya ya, dibagi sama 5. Nah, 300 bagi 5 berapa? Yaitu 60 Newton. Maka gaya yang dibutuhkan untuk menaikkan bendanya adalah 60 Newton. Jadi ini adalah pembahasan untuk soal bidang miring. Nah, jika ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan atau masih ada yang tidak paham bagian mana. Nanti saya akan bantu jelaskan kembali sampai paham. Oke, semua sudah kita bahas. Jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan, bisa langsung di kolom komen atau bisa langsung melalui grup daring kita. Langsung ditanyakan saja. Jadi agar nanti pada saat diberikan latihan sudah bisa mengerjakan. Nah, terima kasih. Selamat pagi.